وبين أخرج جميع أرواحنا من قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada seluruh pengurus Yayasan Agung dan Hadir Indonesia yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kita senantiasa berusaha untuk belajar istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini akan mendatangkan satu keutamaan atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita akan terhitung termasuk umat yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita diterima, ibadah bulan puasa ini diterima semuanya, Allahumma amin. Karena puasa itu sendiri ibadah rahasia. Ibadah puasa itu sendiri ibadah rahasia. Yang tahu berpuasa adalah diri kita sendiri dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi kita, kenapa sih puasa dinamakan ibadah rahasia? Karena apa? Bisa juga orang berpura-pura puasa, tidak makan dan tidak minum, tapi setelah tidak ada orang, setelah sendirian, makan, minum, ya. Padahal nggak puasa, tapi kalau keluar rumah kelihatan kayak orang puasa. Bisa aja bohong. Nah, jadi kenapa bisa dikatakan rahasia? Karena hanya Allah yang tahu siapa yang asli berpuasa dan siapa yang palsu. Nah, beda dengan ibadah yang lainnya. Jadi kita benar-benar harus menjaga ibadah puasa ini agar puasa kita bisa menjadikan satu harapan buat kita, itu la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bisa bertakwa. Karena takwa itu sendiri juga maknanya sangat luas, ya. Orang yang rajin sholat belum tentu dikatakan bertakwa. Orang yang rajin berpuasa juga belum tentu dikatakan orang yang bertakwa. Karena takwa itu sendiri maknanya sangat luas. Jadi mencakup semua nilai ibadah kita, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, sampai tidur sampai bangun lagi. Ya, kadang banyak orang bertakwa ketika di majelis taklim saja. Nanti di luar majelis taklim takwanya hilang. Kadang orang bisa bertakwa ketika di depan orang lain, tapi di belakang, di tempat yang sepi, rasa takwanya hilang. Ya. Jadi apa artinya takwa itu? Secara lafziyah atau secara maknawiyah, secara lafziyah itu takwa menjalankan
semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu arti takwa secara lafziah. Secara maknawi, takwa itu sendiri adalah takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Takut itu juga diartikan bukan seperti takutnya kita terhadap binatang buas, tapi takut kepada Allah dan semakin kuat menjalankan perintah dan semakin kuat meninggalkan larangannya. Jadi arti takwa bukan hanya sholat, rajin sholat. Oh, di dalam masjid aja kadang-kadang ada orang sholat, ada orang pengajian, tapi hatinya tetap buruk, hatinya tetap jelek terhadap seseorang. Karena apa? Sebelum di dalam masjid sudah saling membenci, sudah saling tidak suka, sehingga ketika ketemu di masjid aja, di majlis taklim aja kadang-kadang berat untuk bersalaman. Ya. Kan banyak Pak ya. Di lingkungan Pak Ustadz aja ada orang rajin sholat, rajin banget, jamaahnya juga gak ketinggalan. Bahkan sampai titel kiai pun sampai mati tetap masih bermusuhan. Padahal titelnya kiai, Ustadz, ya, dan tahu dalil daripada siapa orang yang beriman kepada Allah melakukan satu perseteruan selama 3 hari gak ada saling memaafkan, terus meninggal salah satunya, maka keduanya finar, keduanya adalah masuk neraka. Nah ini kiai ada di Kambangan, kiai yang berseteru, bahkan sampai anak-anaknya ikut-ikutan, sampai anak turunannya Pak. Wallahualam, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah. Mungkin sudah saling memaafkan, saya nggak ngerti ya. Nah, jadi belum tentu titel seseorang itu menjamin ketakwaannya seseorang. Tapi kalau orang yang benar-benar bertakwa, titel apapun akan tetap bertakwa. Paham ya? Jadi kalian sebagai anak mengatakan bahwa kita bertakwa tapi nggak pernah sholat, jarang sholat, sholatnya dadak-lik, kadang sholat, kadang eling, kadang ora, itu bukan bertakwa, itu namanya ngeledek. Seperti Pak Ustadz ini juga nggak bisa dikatakan orang bertakwa karena sering banyak melakukan kesalahan. Sekarang contoh yang paling gampang dan paling mudah kita saksikan ya, seperti ketika azan berkumandang waktu sholat masuk, ketika sudah dipanggil oleh Allah untuk bersujud, untuk sholat, maka kadang-kadang diabaikan. Nah, apakah itu ciri-ciri orang yang bertakwa? Bukan. Tapi kalau dipanggil kepala sekolah, dipanggil guru sekolah, ya, nggak ada kata tangguh, nggak ada kata apa. Dipanggil Pak Lurah, dipanggil pejabat, dipanggil siapapun yang punya punya jabatan, dia punya kedudukan, kita langsung berangkat, hujan pun berangkat. Tapi kalau yang memanggil yang maha agung, yang maha segala-galanya, kadang lelet, ya, subuh terutama. Padahal kupingnya dengar ada suara bangun-bangun, ada suara azan, hayya 'alas sehingga dituru ya tetap semakin leken. Mulanya kalau azan subuh sing apik malah gawe kadang-kadang malah tambah nyenyak ya. iya.
Jadi arti takwa tersendiri, arti secara global, secara ringkesannya gue wedi karo Gusti Allah, takut karo Gusti Allah. Takut apa? Takut siksaannya Allah. Jarang orang titel orang bertakwa itu jarang. Bahkan sampai seorang kiai, seorang ulama, ustadz aja tuh belum tentu punya predikat takwa. Menteri Agama bisa korupsi. Menteri Agama sih apa kok? Ya ayo Gus, tingkatnya kelas orang-orang yang alim, paham kita, paham dalil, paham ilmu agama. Tapi nyatanya apa? Rasa takwanya hilang karena mungkin semakin tinggi pohon semakin gede angin yang menerpa. Kalian waktu SD mungkin ujiannya setara SD mungkin bisa dikatakan menurut SMP mudah, ya. Tapi nanti kalau sudah menginjak langsung naik ke SMP beda lagi. Anak kecil gede terus, semakin gede juga ujian hidupnya. Sekarang ngomongnya orang sarang ngantuk, ngantuk. Oh malah, mikirnya apa sih badan? Jadi seperti itulah arti daripada orang yang bertakwa. Makanya apa? Kita itu dituntut untuk kian mangkat ngaji, senang mangkat ngaji, senang senang belajar, senang luruh ilmu. Nah, ilmu tersebut gunanya untuk agar kita semakin bertambah umur, semakin berubah, semakin paham, semakin ada peningkatan. Ya, beda dengan orang yang bodoh. Orang bodoh itu ya selamanya seperti itu, nggak bakalan bisa berubah, artinya bisa ada perubahan hidupnya. Wong sing pinter kadang-kadang seperti itu terus nggak ada perubahan, apalagi sing bodoh. Ya, bodoh karena apa? Karena orang belum ngaji, orang belum sekolah. Pinter bisa nggak ada perubahan karena ilmunya lebih manfaatnya. Nah, ilmu yang dimanfaatkan ilmu yang seperti apa? Terus contoh manfaatnya seperti apa? Terutama ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang setelah kita dapat terus kita praktekkan. Itu namanya manfaat. Kalian ngaji di yayasan ya. Pak Ustadz ngasih ilmu itu dari pemahaman. Nur, cahaya yang tadinya kalian nggak tahu, gelap, terus ketika ada cahaya terang jadi tahu. Nah, setelah kalian tahu bahwa di situ ada jurang, ya, Pak Ustadz ngasih tahu, woi jangan jalan ke situ karena gelap kan, di situ ada jurangnya. Terus dicorot ke lampu senter, serot, iya bener anak lubang, anak jurang. Tapi kalian nggak mau dapat pemasukan dari orang lain, tapi nggak mau jalanin. Akhirnya apa? Jalan terus akhirnya jebur jurang. Begitu juga kalian belajar ngaji, anak-anak. Kalian itu sudah mulai berkewajiban menjalankan sholat 5 waktu karena sudah sudah dewasa. Tapi kalian nggak mau sholat, terus nyawa kalian dicabut oleh Allah, belum melakukan sholat, kira-kira keprimen? Ya, seperti itu. Itu ilmu yang tidak manfaat. Manfaatnya pengertian secara luas. Tadi kan secara pribadi. Secara luas itu bisa diajarkan kepada orang lain, orang yang sama-sama membutuhkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manfaat di situ bukan bentuknya materi, bukan hanya materi saja, semuanya manfaat ilmunya, manfaat
materinya, manfaat fisiknya atau tenaganya. Ya, bagi orang-orang yang mampu punya harta benda yang lebih, maka manfaatkan harta benda tersebut untuk memberikan sedikit atau berapa persennya untuk orang yang kekurangan. Itu namanya manfaat. Punya harta benda tapi manfaat. Punya tenaga, nggak punya harta tapi punya tenaga. Ketika ada satu kegiatan yang membutuhkan tenaga, maka manfaatkan tenaga kalian untuk menolong orang. Gitu. Jadi dari Nabi Allah, intang surkumullah yang surkum. Siapa yang mau menolong agama Allah, maka Allah sendiri yang akan menolong kalian. Ini bisa agamanya Gusti ditolong. Agamanya Gusti Allah ditolong bae nang Gusti sing bisa ngatasi dewek. Artinya bukan menolong seperti kita nolong Sarah pamane lagi tiba numpak sepeda tiba terus ditolong, enggak seperti itu artinya. Artinya dengan kita menjaga mengerjakan atau memanfaatkan atau melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka nanti kalau di akhirat tidak ada yang bisa menolong kalian, maka Allah yang akan menolong kalian. Ya, kalian kan nanti akan hidup di akhirat juga. Bahkan kehidupan yang asli, kehidupan yang nyata, yang hakiki adalah di akhirat. Kita itu manusia hidup di dunia seperti musafir mampir sebentar, nanti akan pergi lagi. Pada dasarnya manusia itu semuanya akan mati. Tapi pada hakikatnya manusia tidak ada yang mati. Nah, seperti jasad, ya, jasadnya yang mati, tapi ruh tidak pernah mati. Karena apa? Ruh yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada bahasa yatim piatu? Bahasa yatim itu apa sebenarnya? Yatim secara fisik, secara lahiriah adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tua. Nah, itu gak punya bapak. Itu Rasulullah juga mendidik seperti itu. Anak yatim yang tidak memiliki ayah atau mati ayahnya, maka itu namanya yatim. Maka Rasulullah menganjurkan untuk anak yatim senantiasa mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang mampu. Nah, kalau yatim secara hakikat adalah ruh kita sendiri yang yatim. Ya, makanya dalam surat Al-Aitan, apa nama surat itu? Ya, Ar-Aitan ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Artinya apa? Tahukah kalian bahwa orang-orang yang berbohong itu adalah orang-orang yang melantarkan anak yatim, ya. Melantarkan yatim itu adalah ruh kita. Yang yatim itu ruh kita. Ruh itu nggak ada bapak ibunya, ya kan, Mbak? Ruh itu nggak ada bapak ibunya, maka dikatakan yang asli hakikatnya yatim adalah ruh kita. Ruh kita, maka di situ kan barang siapa yang melalaikan anak-anak yatim, melalaikan yatim, ya. Orang bocah yatim orang dipakani, orang dibantu, orang dipulasara, orang ditolong. Seperti kita, jasad ini adalah yang menolong ruh kita. Ya, ruh kita kan yatim piatu. Tanpa jasad, ruh mau melakukan ibadah nggak bisa. Maka jasad ini adalah yang mengasih makan, ngasih kehidupan kepada yatim tersebut.
kembalinya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa kalian yatim terus merasa sedih ketika kedatangan bulan-bulan yang penuh dengan kebahagiaan tanpa ada apa-apa, nggak boleh. Justru anak yang disayang oleh Rasulullah adalah anak yatim. Dari kanjeng Nabi bersunnah surga, ya kanjeng Nabi kalau berkata itu kayak betis apa pak? Kayak gini pak, kayak ini pak ya. Apa gimana sih? Pokoknya berdampingan dengan anak-anak yatim. Karena Rasulullah sendiri adalah yatim piatu. Jadi, tapi anak yatim sekarang enak hidupnya. Ada yang lebih menderita adalah kaum duafa yang kehidupannya sangat banyak kekurangannya. Tapi anak yatim sekarang apalagi yang sudah punya bapak baru, sudah ada yang jamin, ya. Tapi kalau anak yang duafa, orang tuanya hidupnya susah, ya, nggak punya pekerjaan, ya, susah lah intinya, nggak punya zakat, rumah juga masih belum bisa ada. Itu masih banyak lebih menderita daripada anak yatim. Itu kita kepenak, ya, panti yatim juga banyak, ya, terus donasi juga banyak sekarang. Banyak yang sedekah untuk anak-anak yatim. Di antaranya adalah yayasan, terbentuknya yayasan Azam Tabaghir ini. Satu, untuk menolong anak-anak yatim dan anak-anak duafa yang lainnya yang mau ikut. Ya, doakan yayasan ini tetap berjalan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai cita-citanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita yayasan Azam apa? Ya itu tadi tulisannya ada. Jadi di sini yayasan kepengen membangun pendidikan terhadap anak-anak yatim, bantu segala-galanya, artinya pendidikannya, ya, terus materinya dan semuanya. Mudah-mudahan yayasan ini kelak nanti akan jadi yayasan yang mengawali menjadikan pelopor apa ini contoh, iya contoh di daerah Kambangan khususnya, ya. Terus semua orang-orang yang belum bisa memberikan donasi terhadap, belum peduli artinya, ya, belum ada hati yang peduli terhadap yayasan ini, kita doakan, kita panggil hatinya melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka semua yang pada belum peduli akan terpanggil hatinya dengan melalui doa kalian semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena apa? Sesuatu yang baik belum tentu disukai semua, ya. Padahal yayasan ini baik, mulia, tujuannya sangat luar biasa. Tapi yang nggak suka juga banyak, yang negatif juga banyak, negatif thinking, ya, punya prasangka buruk juga banyak. Makanya melalui doa, melalui zikir bersama kepada Allah, mudah-mudahan mereka yang tidak ada hatinya belum ada kepedulian apalagi benci, kita panggil hatinya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah balik. Udah balik. Burung. Dapatnya dua. Nih, Tik 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 tik. wadah, ya wadah. Saya ambil wadah satuan ya. Kalau itu kalau nggak muat, mendingan ini aja dicemplungin ke kresek. Ya langsung ke kresek aja. Isinya aja. Iya, kalau nggak muat. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa yang turut hadir dalam kesempatan Umar Ramadan hari ke-17 hari ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Kami hari wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.